Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita masih membahas tentang teks eksposisi dan ini sudah pertemuan ke-6. Dan di pertemuan ke-6 ini materi terakhir kita. Nah, pada materi yang terakhir ini kita akan belajar tentang menyunting teks eksposisi. Nah, pada pertemuan yang kelima kemarin kita akan belajar tentang menyajikan teks eksposisi dan yang dibahas adalah langkah-langkah dalam penulisan teks eksposisi. Dalam menyajikan teks eksposisi itu ada dua hal. Yang pertama yaitu yang kemarin tentang langkah-langkah penulisan, dan yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang penyuntingan teks eksposisi. Nah, di sini kita akan belajar dari menyajikan teks eksposisi yaitu pada bagian penyuntingan teks eksposisi. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar kata penyuntingan. Penyuntingan itu sama dengan mengedit atau membenarkan tulisan-tulisan yang salah itu agar menjadi tulisan yang lebih baik. Nah, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa langkah penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan atau sesudah penulisan suatu teks. Nah, langkah penyuntingan tersebut itu bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh tulisan yang lebih baik. Nah, pada penyuntingan teks eksposisi ini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada aspek isi, ada aspek struktur penyajian, dan ada aspek kaidah kebahasaan. Kita akan bahas satu persatu dari 3 aspek tersebut. Aspek apa saja yang harus disunting atau yang diedit agar penulisannya agar lebih baik dan lebih menarik si pembaca. Nah, tadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks eksposisi. Yang pertama yaitu aspek isi, terkait dengan kebermanfaat dan daya tarik masalah, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Nah, dalam aspek isi ini yang harus disunting atau yang harus diperhatikan dalam menyunting teks eksposisi yaitu kebermanfaatan dan daya tarik masalah. Jadi, yang harus diperbaiki dari kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu yang bagaimana? Jadi tulisan yang adik-adik buat dalam teks eksposisi itu harus bermanfaat bagi si pembaca. Jadi ketika pembaca setelah membaca teks yang sudah adik-adik buat itu jadi mendapatkan manfaat-manfaat yang secara tidak langsung bisa diambil atau dipetik oleh si pembaca. Kemudian daya tarik masalah. Nah, daya tarik masalah ini penting sekali untuk meningkatkan keingintahuan pembaca untuk membaca teks yang sudah adik-adik buat. Jadi masalah itu yang pertama harus masalah yang menarik. Menarik itu yang bagaimana? Yang satu harus masalah yang sedang hangat atau yang masih hits, yang sedang dibicarakan, bukan masalah-masalah yang sudah lalu, yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa. Nah, kemudian masalah-masalah yang menimbulkan keingintahuan si pembaca itu ingin tahu ini masalah ini seperti apa sih, seperti itu. Jadi menimbulkan keingintahuan lebih pada si pembaca. Kemudian kelugasan argumen. Pada kelugasan argumen ini penulis harus memaparkan argumennya secara jelas, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ambigu atau membingungkan para pembaca, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau sesuai dengan kamus. Jadi dalam penyampaian argumen itu harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh si pembaca. Nah, yang terakhir ada kelengkapan fakta. Kelengkapan fakta yang digunakan oleh si penulis itu harus sesuai dengan yang digunakan, harus benar-benar ada ketika
Misal si pembaca itu ingin mengecek kebenaran fakta itu. Yang ketika dicari itu harus benar-benar ada, bukan karangan-karangan, misal mengambil faktanya dari referensinya dari buku. Nah, buku itu ketika dicari oleh si pembaca benar-benar ada, dan isi dari fakta yang adik-adik masukkan itu ada dalam buku itu, bukan karangan-karangan saja. Jika karangan-karangan adik-adik hanya agar mendapatkan fakta, padahal fakta itu adik-adik buat, itu akan membuat si pembaca itu tidak tertarik lagi dengan isi dalam teks eksposisi yang adik-adik buat. Nah, dengan berkenaan keakuratan atau ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Nah, itu tadi harus akurat. Fakta-fakta yang digunakan itu harus akurat. Jadi tidak boleh mengarang kemudian memasukkan asal fakta-fakta yang ada. Dan kemudian ketepatan, harus tepat, harus sesuai. Misal membahas tentang lingkungan hidup, yang fakta-fakta digunakan ya tentang lingkungan hidup, bukan masalah misal malah memasukkan tentang ilmu sosial, kan itu tidak tepat dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya yang kedua, aspek struktur penyajian. Nah, di sini aspek yang kedua itu tentang penyajiannya, terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks yang meliputi tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks. Pada teks eksposisi ada 3, tesis yaitu tentang pengenalan masalah. Nah, kemudian rangkaian argumen, di situ berisi tentang argumen penulis tentang masalah yang sedang dibahasnya. Setelah itu ada penegasan ulang. Kemarin penegasan ulang yaitu tentang berisikan kesimpulan atau saran terhadap masalah yang dibahas. Kemudian juga bisa dimasukkan rekomendasi. Rekomendasi itu hampir sama dengan saran, jadi sebuah masukan terhadap solusi dari masalah. Kemudian berkaitan dengan aspek ini, kita pun perlu mencermati bagian-bagian teks yang mungkin saja ada perincian topik isi utama. Nah, dari topik yang dibahas itu harus dicermati teksnya, urutan-urutan teksnya. Harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, harus yang baku, harus yang padu. Tidak boleh menggunakan bahasa bahasa daerah atau bahasa asing sehari-hari. Boleh menggunakan, yang boleh digunakan yaitu kata teknis. Masih ingat kata teknis? Kata teknis itu kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Jadi bahasa asing yang boleh digunakan yaitu jika termasuk ke dalam kata teknis. Kalau bahasa asing atau bahasa daerah dalam bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan itu tidak boleh dimasukkan dalam penyajian sebuah teks, karena itu akan menimbulkan kebingungan dari si pembaca, karena tidak semua pembaca itu paham dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ada kalimat semacam itu disebut juga kalimat sumbang. Kalimat sumbang itu adalah kalimat yang tidak ada keterkaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, tidak ada keterkaitannya dengan paragraf atau masalah yang dibahas. Kemudian mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas sehingga maksud teks itu sulit dipahami pembaca. Nah, pada struktur teks eksposisi itu, kalau sudah namanya struktur itu urutannya harus runtut. Dari tesis dulu, dari pengenalan masalah, kemudian rangkaian argumen, kemudian baru penegasan ulang. Tidak boleh rangkaian argumen dulu baru tesis. Jadi tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dilompat-lompati. Harus urut sesuai dengan struktur teks yang ada di teks eksposisi. Nah, untuk penyuntingan yang ketiga ada yang perlu diperhatikan yaitu tentang aspek kaidah kebahasaan. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang kaidah kebahasaan. Kemarin kaidah kebahasaan ada 6, yaitu kata teknis, konjungsi temporal atau hubungan waktu, perbandingan atau pertentangan, kemudian ada konjungsi kausalitas atau konjungsi
atau kata hubung sebab akibat, kemudian kata kerja mental, yaitu kata kerja yang abstrak tidak terlihat suatu kegiatannya, kemudian kata perujukan, kata yang digunakan untuk menunjukkan kalimat referensi, kemudian ada kata persuasif. Kata persuasif itu digunakan untuk menunjukkan kalimat saran atau rekomendasi. Terkait dengan ketepatan penggunaan kata atau ragam bahasa, sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi, penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pula pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Nah, pada penggunaan kata dan penulisan ejaan itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksposisi, yaitu 6 ciri-ciri yang tadi sudah saya sebut dan saya jelaskan. Jadi penggunaan katanya itu harus sesuai. Kemudian juga dalam penggunaan katanya harus dengan menggunakan makna yang lugas. Apa sih makna lugas itu? Makna lugas yaitu makna yang memiliki apa adanya. Jadi sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Bukan makna kias. Makna kias atau makna konotatif yaitu bukan makna sebenarnya atau penambahan arti dari makna dasarnya. Jadi dalam penggunaan kata dalam pembuatan teks eksposisi harus menggunakan makna lugas. Nah, kemudian penulisan ejaan. Nah, penulisan ejaan yang digunakan itu juga harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan penulisan perkatanya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Nah, dalam hal ini pemahaman kita tentang tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia sangatlah penting. Sebelum membuat sebuah teks, seharusnya adik-adik harus banyak membaca referensi-referensi tentang penggunaan kata, tentang penggunaan konjungsi, terus penggunaan dari penulisan ejaan yang berlaku, dan ragam-ragam bahasa yang berlaku dalam penulisan teks, agar si pembaca itu tidak kebingungan dalam memahami isi teks yang dibuat. Jadi pesan yang adik-adik sampaikan dalam teks tersebut, jika menggunakan penggunaan kata yang tepat, keefektifan kalimatnya tepat, terus penulisan ejaannya juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, itu pesan-pesan yang adik-adik ingin sampaikan dalam teks tersebut akan sampai pada si pembaca. Tapi berbeda pula dengan jika adik-adik menggunakan kata dan penulisan ejaan hanya sembarangan atau tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia. Pesan-pesan yang adik-adik ingin sampaikan itu tidak akan sampai kepada si pembaca. Malah pembaca itu malah kebingungan. Maksud dari teks yang adik tulis itu apa? Tujuannya itu apa? Manfaatnya apa? Jadi tidak sampai, maka tulisan yang adik bikin itu, yang adik-adik buat, tidak dibaca. Jadi pembaca tidak minat membaca tulisan yang sudah adik-adik buat kalau tidak sesuai dengan penulisannya, tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, penggunaan katanya, maknanya, seperti itu. Jika menggunakan makna kias, nah makna kias itu kan biasanya digunakan pada pembuatan puisi, seperti itu. Contohnya, kita beri contoh kata kampung. Jika menggunakan kata kampung itu digunakan pada makna lugas, itu memiliki arti daerah yang berada di pinggiran, daerah yang jauh dari kota. Tapi jika adik-adik menggunakan makna kias atau bukan makna sebenarnya atau mendapatkan tambahan-tambahan makna dari makna dasarnya, yaitu memiliki arti tidak terdidik atau terbelakang. Kan sudah beda dari artinya, meskipun sama-sama mengatakan kampung, tapi jika penempatan katanya, penggunaan katanya itu sudah memiliki makna yang berbeda. Saya kasih contoh lagi. Pada kata payung, jika pada makna lugasnya yaitu alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Nah, jika di makna lugas, payung itu adalah sebuah alat.
Nah, jika di makna kias yaitu media yang bersifat melindungi dari pengaruh sesuatu. Nah, jika di makna lugas payung itu sebuah alat, tapi di makna kias menjadi sebuah media. Sudah berbeda lagi nanti penggunaan katanya. Jadi adik-adik harus banyak-banyak membaca referensi kamus dan ejaan-ejaan bahasa Indonesia, dan adik-adik harus banyak berlatih dalam membuat tulisan agar tulisan itu bisa dibaca dengan baik oleh si pembaca. Nah, karena penyampaian materi dari teks eksposisi ini materinya sudah habis, maka saya akhiri pembahasan materi tentang eksposisi ini. Kita lanjutkan lagi pada bab selanjutnya, tapi sebelumnya mungkin akan ada tugas atau ulangan harian. Nah, untuk selanjutnya agar adik-adik lebih paham lagi tentang penyuntingan dari teks eksposisi, silahkan adik-adik kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di classroom. Nah, jika dari materi ini belum adik-adik ada yang belum pahami, silahkan bisa diskusi bersama di kolom komentar pada materi. Kita nanti di sana bisa berdiskusi, bisa ditanyakan apa yang adik-adik belum pahami. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang teks eksposisi materi terakhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.